Biar Oke, santai. Dokter Vanessa. Biasanya kita sebut dengan Dok Van. Nah, tapi aku ingin tahu nih Dok Van, panjangnya siapa sih namanya? Ya, terima kasih Dok sudah diundang ke podcastnya. Jadi saya Dr. Vanessa Wijaya Murti, Magister Biomedik, Oke. spesialis kulit dan kelamin. Wah, Ya. keren. Nah, ini dulu kuliah di mana, Dokter? Jadi saya dulu dokter umumnya itu di Mataram, Dok. Oh, di Lombok berarti. Lulusan pertama, angkatan pertama di Universitas Mataram, kemudian spesialisasi ke Bali karena paling dekat Lombok dengan Bali kan. Jadi di Udayana. Berarti babat alasnya waktu kampus itu buka FK gitu ya? Iya, jadi kampus apa namanya, Dok, yang di Lombok? Universitas Mataram. Universitas Mataram, angkatan pertama. Angkatan pertama. Luar biasa. Berarti mereka bangga kalau misalnya angkatan pertama udah jadi SPKK, kan keren berarti. Ya, sebenarnya nih saya sebagian kecil, banyak sih yang sudah teman-teman biasa gitu, lebih merendah. sukses dari saya. Merendah. Iya beneran. Teman-teman saya banyak yang sudah melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi seperti S3 gitu. S3. Ya tapi kan sudah lumayan, angkatan pertama kan bangga berarti kampusnya. Tahun berapa waktu itu bukanya pertama di Mataram? Waktu itu di tahun 2003. 2003? Oh, 2003. Tahun 2003. Itu universitas negeri atau swasta? Negeri. Oh, negeri? Negeri. Oh, saya kok nggak tahu ya waktu itu ya. Harusnya di sana ya. Iya. Nah, tapi Dok Van aslinya di Lombok, orang Lombok atau gimana? Saya ini orang Bali yang lahir besar di Lombok. Jadi kalau di Lombok itu ada yang mayoritas suku Sasak namanya, kemudian ada juga suku Balinya. Oh, gitu. Jadi, banyak orang Bali juga di sana ya? Ya, kebanyakan mereka yang dari Bali ekspansi dari Karangasem. Jadi ya asal muasal saya itu leluhur saya dari Karangasem Klungkung ya, Klungkung Karangasem. Iya. Oke. Nah, berarti di Lombok, dari lahirnya di Lombok gitu ya? Lahir besar di Lombok. Di Mataram. Oh, iya. Lombok Barat. Sekarang berarti Dok Van pindah ke Bali? Iya, sejak saya tahun 2010. Awalnya saya kerja dulu di Rumah Sakit Kasih Ibu di Teku Umar Denpasar. Oke. Itu sudah SPKK? Belum, masih dokter umum. Dokter umum, ya. Karena memang waktu itu harus ada pengalaman kerja di rumah sakit dulu. Sebelum masuk spesialis? Betul, jadi saya kerja di sana kurang lebih hampir setahun ya. Itu menjadi dokter ruangan, kemudian diperbantukan juga di IGD ya, unit gawat darurat. Ya, itu selama berapa lama dikasih Ibu? Dikasih Ibu itu hampir setahun. Hampir setahun? Iya, hampir setahun. Karena setelah itu saya dilamar, menikah. Oh, saya kira dilamar sama PPD ini. Apa namanya, kampus spesialisnya? Belum. Oh, menikah maksudnya? Iya, masih belum. Jadi menikah dulu, kemudian saya langsung waktu itu punya anak, kemudian anak saya umurnya kira-kira 1,5 tahun, baru saya melanjutkan spesialisasi. Di Udayana. Oh, berarti daftar di spesialisnya. Oh. Iya. Jadi suami saya itu junior saya waktu di Universitas Mataram. Oh, di Mataram. Berarti Dok Van angkatan pertama, beliaunya angkatan kedua. Betul, yang kedua. Jadi begitu tamat, dia dulu yang melanjutkan sekolah. Oh. Jadi saya menyelesaikan maksudnya setelah menikah, punya anak, kemudian suami sekolah duluan, baru saya sekolah spesialis. Karena kan anak masih kecil ya. Oke, itu berarti waktu anak pertama Dok Van sudah masuk spesialis ya? Iya. Oke, nah itu dengar Dok Van, masuk spesialis kan susah nggak sih Dok Van? Betul, sekolahnya susah, masuknya susah, keluarnya juga susah. Sudah masuknya susah, keluarnya juga susah. Gak ada yang gampang Dok Van. Jadi saya juga mencoba itu lebih dari sekali ya untuk masuk tes spesialisasi. Oh gitu. Awalnya berarti keberapa kali yang akhirnya masuk itu? Ketiga. Ketiga, serius? 3 kali. Jadi, di tempat yang sama, di Udayana? Di Udayana. Karena kan hebat ini ya. Memang apa istilahnya tuh tidak mudah ya. Jadi orang berpikir mungkin sepertinya saya lempeng gitu ya jalannya. Mungkin ya enggak juga ya. Ada pernah gagal, cuma yang penting kita bisa bangkit, jangan putus asa sih. Saya waktu itu sempat putus asa, terus terang sempat mau ya udahlah kalau nggak masuk yang ketiga kalinya ini saya nanti mungkin
praktek biasa mungkin ya gitu. Itu Oke. aja sih pikiran. Wah, berarti fighter woman ya Tovan ya? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Nggak kapok. Enggak, oke, berarti 3 kali, berarti Mm-mm. nggak ada kepikiran masuk spesialis yang lain selain SPKK? Sebenarnya sih ada ya, waktu itu sempat mau ke bagian mata. Oh. Mata atau enggak THT. Ya. Sempat daftar juga? Belum. Oh, nggak daftar? Saya cuma daftar di kulit aja. Oh, karena kulit menyelesaikan waktu itu kan maksimal harus 3 kali. Okay. Jadi kalau 3 kali gagal baru saya coba yang. Oh gitu. Berarti kita maksimal daftar 3 kali. Setelah itu kalau misalnya tetap 3 kali nggak keterima, harus pindah yang lain gitu. Betul. Oh, iya. Tapi kenapa kok Dokvan kok fight banget itu ke SPKK atau SPKK ya? Kenapa? Jadi pertama gini, sebenarnya itu paman saya itu namanya Dokter Cok ya, beliau sudah almarhum di Mataram. Dokter kulit pertama di Mataram. Nah, beliau menginspirasi saya. Waktu saya di stase kulit, sudah kamu masuk ke kulit aja gitu. Nah, kayak paman ya. Jadi kayak om saya itu bisa sambil ke keluarga, kemudian ke pasien, kemudian kan hobinya ngeband ya waktu itu. Wah, keren berarti ya? Iya, jadi pinter main piano paman saya piano. itu. Nah, terus ya tidak dikejar-kejar sama emergency ya, emergency call. Ya harus ada tindakan ini segera pasiennya. Iya, betul. Jadi saya tertarik gitu karena saya juga berpikir kan menjadi seorang ibu ya harus meluangkan waktu juga untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Jadi yang supaya saya bisa menghandle keluarga saya juga. Oke. Tapi asiknya apa sih dokter di bidang kulit dan kelamin ini, yang dokter spesialis ini apa asiknya sebenarnya? Iya, sebenarnya dokter kulit dan kelamin ini selain tadi mungkin emergensinya ada ya, tapi tidak sebanyak mungkin bagian penyakit dalam atau neurologi atau saraf. Nah, ada perpaduan antara sains dan art. Waduh. Selain saya berpikir kalau bedah plastik, ya bedah plastik mungkin lebih rumit dan lebih banyak emergensinya ya. Jadi saya memilih ke bagian kulit dan kelamin ya. Memang saya tidak condong dalam satu aspek misalnya estetika saja, tetapi saya lebih juga melihat dari sisi sainsnya ya. Jadi karena saya dulu sampai saat ini ya senang sekali dengan art seperti itu, dengan seni ya, senang melukis. Dulu waktu kecil masih kecil-kecil itu iya sempat lomba lukis, kemudian jadi pemenang nasional. Waktu itu masih kecil sih dok. Umur berapa? Masih SD kelas 1. Mana lukisannya sekarang? 3. Kita lelang. Coba. Kalau nggak salah sempat dijadikan perangko. Oh iya? Perangko nasional. Perangko mana? Terus habis itu piala saya disimpan di SD saya, di SD Kantunius dulu di Cakranegara di Mataram. Di Mataram? Iya, pialanya itu lebih besar dari tinggi saya. Jadi sampai dimasukin kaca gitu, disimpan karena diminta sama sekolah gitu. Piala-piala yang lain sebenarnya banyak, sampai ruangan khusus, ada ruangan khusus yang untuk menampung piala. Saya lomba lukis, lomba gambar. Termasuk seni yang lain misalnya seperti musik, seperti itu. Dokter juga main musik juga? Saya otodidak sih, tidak secara... Apa itu? Nggak secara harus ini? Iya, tidak secara... Profesional gitu ya? Karena sering melihat kan mama papa saya itu orang seni juga gitu. Mama seneng vokal gitu, papa bisa main organ ya, organ, gitar, kemudian saya juga mempelajari secara otodidak ya, organ, kemudian gitar, kemudian yang terakhir ini saya lagi senang sama biola ya. Jadi, biola? Ya, biola. Punya biola nih? Punya. Saya baru tahu ini, luar biasa. Ya, tapi ya sekali main lah. Sekali main. Kita buka konser. Ini dokter. Enggak apa-apa. Loh, kan dokternya Tompi juga konser juga. Oh iya, betul ya. Betul, iya. Iya, karena saking saya senang itu ya. Jadi termasuk sampai sekarang anak-anak saya juga saya untuk musikal gitu ya, untuk art, kemudian olahraga gitu. Saya senang ini. Support gitu ya? Iya, support ya. Jadi mereka saya
memang kursus kan secara profesional. Kalau dulu kan saya otodidak, coba-coba aja. Iya, dari belajar dari kakak-kakak saya yang memang anak band lah istilahnya zaman itu ya. Oh, berarti Dokter ini berapa saudara? 3 bersaudara ya? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Dokter nomor? Saya nomor 4 yang paling kecil. Oh, paling kecil. Oh, berarti kakak-kakaknya ini suka main band juga waktu itu? Iya, jadi semua kakak saya itu senang main band ya, pinter main musik. Ya gitar, kemudian melodi gitu. Kemudian kakak saya yang perempuan juga suaranya merdu ya gitu. Berarti memang keluarga sampai tadi omnya Dofan kan, terus kemudian kakak-kakak Dofan memang suka seni, makanya dari itu dipadukan antara seni dan sainsnya, makanya pingin jadi kulit dan kelamin gitu maksudnya. Betul, karena saya melihat, gimana sih orang sekalian cantik gitu ya, sekalian menarik ya dari sisi artnya dan sekaligus sainsnya. Memang kalau dari sisi kulit kalau kita memperbaiki dengan lebih baik itu bonusnya itu kan estetik ya, tampilan yang lebih menarik. Nah di situ saya mata saya terbuka lah untuk saya menekuni bidang ini sebagai passion saya. Gitu. Nah tapi pada saat dokter sudah ketemu pasien, terus sudah praktek tiap hari, memang benar nggak sesuai dengan keinginan Dofan nggak? Ada sains, ada artnya juga nggak pada saat itu pasien itu? Iya betul. Kemudian memang betul. Betul ya? Kita misalnya dokter Dofan ngelakuin apa misalnya? Misalnya tindakan injeksi filler ya, injeksi filler. Kita di situ melihat tangan kita ini seperti seniman ya. Pada saat kita seniman itu memahat suatu bentuk pola itu mengandalkan art dari tangan kita, tetapi di situ juga kita harus mempelajari struktur kulit, pembuluh darah, kemudian persyarafan yang ada di dalam kulit dan komponen-komponen penyusun kulit. Nah, itu yang akan menyesuaikan dengan bakat art kita dan juga sains, supaya tidak terjadi efek samping, kemudian supaya hasil yang kita berikan itu memberikan efektivitas yang baik ya, seperti itu. Iya. Jadi kulitnya sehat, otomatis juga tampilannya juga menarik, indah. Oke. Berarti terutama waktu Dofan ngelakuin tindakan filler ya, biasanya itu ada sains plus artnya, soalnya masukinnya harus pas gitu ya maksudnya. Beda mungkin misalnya ada klien pasien ya yang mencari memang mungkin dokter, saya pasnya tangannya dokter Vanessa nih gitu. Nah itu memang art ya, gitu. Seperti kita mengukir sesuatu. Gitu. Belum tentu karena dokter lain bisa tangannya seperti kita. Nah ini sebenarnya sih bukan mana yang bagus, tetapi semua masalah punya selera. Seleranya sendiri. Masalah selera sebenarnya ya mungkin saya tidak lebih baik dari yang lain, masih perlu banyak belajar juga, tetapi pasien kadang-kadang lebih feel-nya, chemistry-nya dapat dari mana gitu ya. Cocok-cocokan memilih sudah serknya mungkin ya dengan satu dokter A gitu maunya ke sana. Oke. Nah, berarti Dofan setelah masuk spesialis itu tahun berapa? Waktu masuk di Saya tahun 2013. 2013. Lulus tahun 2000? Lulus tahun 2018. Karena terus sempat cuti hamil. Anaknya berapa sekarang? Menyusui 2. Masa kayak gini anaknya 2? Wah, bohong ah. Anak yang paling gede berapa, Dofan? Yang paling gede? Sekarang umur 12 tahun. Wih, gila, udah besar ya? Iya. Terus yang kecil? Yang kecil 6 tahun. Sorry, 11 tahun yang pertama. 11 sama 6. Berarti jaraknya 5 pas 5 ya? Tahun. 5 tahun. Cowok-cowok semua ya? Cowok keduanya. Oke, nah waktu setelah lulus itu apa? Waktu itu kan Dofan udah lulus nih, kuliah PPDS. Iya. Nah terus apa yang Dofan lakuin? Ya, jadi waktu itu pertama kali pengalaman saya kerja itu di ZAP Premier Bali. Oke. Nah, saya waktu itu direkomendasikan. Van gak bahaya, Van? Sama teman untuk bekerja di sana. Tapi memang kenyataan dok, maksudnya memang benar saya di sana adanya. Ya saya sebenarnya sangat berterima kasih juga untuk ZAP sudah pernah merekrut saya gitu ya. Saya belajar banyak di Berapa lama? ZAP, setahun. Setahun, oke. Terus kemudian? Setahun, kemudian tidak perpanjang kontrak ya. Saya memang sejak awal itu SIP izin praktek saya selain di Sadasa Klinik ya. Di ZAP
Premier Bali, dan satu lagi di Rejuvenix Klinik Canggu. Di Canggu. Iya, nah itu 2 yang saya manfaatkan, dan yang terakhir ini sudah 6 bulan berjalan, saya tambahan di New Look Klinik. Iya. Yang di mana dok? Yang di Nakula, di Bali juga? Di Bali, di Kuta. Oh di Kuta. Iya. Oh, tapi kalau di Sadasa ini punya yang dokter sendiri ya? Ya, kalau di sini saya sebenarnya istilahnya praktek pribadi lah dok ya. Jadi praktek mandiri yang memang saya kembangkan nanti. Saya lagi mengusahakan untuk menjadi klinik utama. Udah berapa lama dok di Sadasa? Jadi di Sadasa ini saya sudah dari tahun 2000, sejak lulus itu. Sejak lulus? Tahun 2018 itu sudah di sini pertama kali. Nah, ini kan tempatnya kan di Bali ya, Dokter ya. Tadi saya lihat itu ada dokter, ada pasien bule. Memang bule itu juga sering perawatan juga di Bali? Oh iya, jadi kan maksudnya mereka nggak apa ya, underestimate dengan kan biasanya kan kalau kita kan kiblatnya luar negeri, Korea. Nah, kalau orang bule ke sini itu mereka perawatan dengan aman-aman aja atau dengan happy-happy aja gitu, Pak? Ya, sebenarnya sih tergantung kita ya, ketika kita melayani pasien, kemudian sebenarnya mereka tahu dari mungkin sekarang kemajuan media sosial ya, dari sosial media, kemudian dari searching juga ya di platform Google seperti itu. Nah, mereka menemukan klinik saya mungkin kebetulan reviewnya bagus gitu, jadi mereka tertarik untuk datang. Kemudian mereka melakukan treatment tidak hanya untuk estetika saja, tetapi juga untuk treatment dermatologis secara umum dan juga venerologisnya ya. Nah di situ berkembang, akhirnya pasien saya ini beberapa ada yang merekomendasikan untuk teman-teman di negara asalnya. Oh gitu? Iya, seperti itu. Hanya dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya secara grup mereka datang seperti itu ke klinik saya. Kemudian ada juga beberapa perkembangan kerjasama dengan hotel dan travel ya, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi memang mereka ini apa namanya, tidak underestimate ya dengan perawatan di Indonesia gitu ya? Kalau kita mau lihat dari feedbacknya ya, jadi orang yang puas ya itu akan dengan sendirinya merekomendasikan ke orang lain atau benar. Kembali lagi suatu saat nanti ke tempat yang sama mencari kita. Artinya secara kepuasan mungkin mereka sudah terpenuhi ya. Karena saya tidak minta mereka untuk mengiklankan sebenarnya, karena mereka yang merekomendasikan. Merasa puas, akhirnya dia inilah ke teman-temannya, ke kelompoknya, ke grup mereka. Nah, teman di Bali ini kan banyak nih ya. Saya lihat berita, apalagi waktu ada invasi Rusia ke Ukraina itu kan banyak bule-bule itu yang ke sini karena mungkin di sana mereka nggak dapat duit, mereka kerja di sini dan mereka melakukan tindakan mungkin seperti sama yang dilakukan dokter-dokter di sini lakuin, misalnya tindakan-tindakan yang estetika lakukan. Itu dokter pernah menemui sendiri atau gimana? Ya, sebenarnya kalau secara regulasi ya, regulasi untuk kita sendiri dokter ketika berpraktek harus mempunyai surat izin praktek namanya itu. Baik yang lokal ya, orang Indonesia maupun WNA. Nah, WNA sendiri ada regulasi khususnya. Nah, kalau mereka sudah memenuhi secara regulasi itu legalitas sebenarnya itu tidak masalah. Tetapi yang amat sulit yang kita untuk mengetahui legalitasnya itu ketika mereka membuka praktek tanpa sepengetahuan dari dinas terkait ya. Jadi efeknya apa? Banyak sekali ditemui efek samping, komplikasi dari treatment yang mereka lakukan yang nantinya akan membahayakan si pasiennya itu sendiri. Nah, itu sih saya dari pihak saya pribadi gitu ya, saya bersama teman-teman di SPKK dermatologis memang sudah satu suara ya untuk menafiskan ya ke bagian terkait, ke
pemerintah bahwa perlu ditegaskan bahwa untuk praktek-praktek ilegal seperti itu harus dilakukan sweeping. Kalau tidak makin membahayakan. Iya, iya. Tapi memang benar banyak ya dokter ya, marak itu. Kalau dari surveinya secara pasti sih saya tidak tahu jumlahnya, nggak tahu jumlahnya. Iya, tapi memang ada. Kalau saya temui beberapa itu ada, dan mereka memang sudah diproses oleh pemerintah. Oh, sudah. Beberapa sudah dilakukan. Ada nggak yang Dr. Van sudah tahu tapi belum diproses? Coba diumum. Lapor Pak. Lapor Pak. Belum ada. Saya belum tahu. Berarti sudah yang Dr. Van sudah tahu sudah diproses semua, disuruh semua. Karena kita ada wadah ya di organisasi kita di Perdoski, ya kita bisa langsung melaporkan ke. Boleh nggak kalau misalnya teman-teman yang nonton ini, kalau misalnya mereka tahu nih pas mereka di Bali, mereka ngelihat, oh ada ini nih, ada ini nggak jelas nih, bule-bule nggak jelas. Boleh nggak kontak ke siapa untuk ngelapor Paknya itu? Oke, kalau ngelapornya sendiri itu bisa langsung, misalnya nih ada yang berpraktek bodong ya, ilegal, itu bisa langsung ke kita akan usahakan melaporkan ke bagian atau pemerintahan yang terkait ya, gitu. Jadi kalau sekarang untuk krim aja ya, krim istilahnya krim ilegal, klaim abal-abal ya istilahnya, itu juga ada regulasinya, kita diminta untuk mengumpulkan data krim kosmetik ilegal, nah seperti itu. Nah, nanti akan diproses, ditampung sama perhimpunan kami dan dilakukan penegakan aturannya. Ya. Oke. Nah, kalau gitu yang biasanya melakukan tindakan ini tuh memang bule-bule ya, teman-teman ya? Iya, bule yang mereka buka praktek. Yang saya temui secara pribadi, yang saya lihat pernah lihat langsung. Itu ada yang memang istilahnya bukan dokter. Ya. Tapi orang mana? WNI apa WNA? WNA. Oh, WNA mana? Rusia. WNA ada. Ukraina. Ya saya nggak bisa sebut ya. Oke. Ya. Nanti perang dunia gawat. Oke, terus kemudian? Ya ada, kemudian sudah diproses. Oh iya. Kita laporkan, kemudian tegur, sudah. Itu tindakan apa pada saat itu? Estetika. Ya, sampai suntik-suntik gitu. Botok gitu. Filler, kemudian minor surgery ya. Oh, minor surgery, padahal bukan dokter? Iya ada. Oh gitu. Nah, pernah nggak Dr. Van dapat pasien nih datang ke kliniknya Dr. Van ini, terus kemudian pasiennya habis dilakukan tindakan di tempatnya yang itu, klinik yang abal-abal itu? Ada. Itu apa? Maksudnya tindakan apa dia dilakukan, terus komplikasinya apa? Jadi waktu itu bikin dimple atau lesung pipi. Pipinya pasien ini pingin dibuat dimple gitu. Bikin lesung pipi. Lesung pipi. Oh, malah bolong, infeksi jadi kista. Nah, itu kan harus repair-nya kita, ya bisa sih kalau ke saya yang memang menengkutnya juga bedah kosmetik, ya bisa kita ini, atau kita rujuk ke spesialis bedah plastik. Gitu. Iya. Nah, kemudian ada juga ya kalau filler, kemudian botox gitu ya. Berarti sering ya, Dok? Ada yang pasiennya merasa tidak puas, kemudian botox juga ada efek samping, misalnya tidak simetris antara kiri dan kanan, seperti itu. Ada. Oh gitu ya. Iya. Memang seru ya kira-kira ini kalau misalnya habis perang antara Ukraina. Betul. Apakah tapi sebelumnya itu memang ada atau nggak ada dong? Kalau sebelumnya, kalau yang saya perhatikan kan sebelumnya ada, tapi cuma kita nggak terlalu ramai mungkin mengetahui ya, karena sekarang ini kan media sosial sangat berkembang ya, mungkin karena itu juga jadinya mudah untuk mendokumentasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kejadian langsung bisa disebarkan. Disebarkan, diviralkan ya istilahnya sekarang. Iya. Nah, sekarang Dok Van ini kalau beritahu ke depan ini pinginnya gimana nih? Setelah sudah jadi kan sudah, kalau menurut saya kan sudah oke banget, sudah seorang. Enggak lah, Dok. Iya beneran. Sudah sudah punya anak 2, terus kemudian pekerjaan sudah mantap, terus sudah SPKK. Kemudian ada nggak apa yang tujuan lagi mungkin di bidang kecantikan atau di bidang estetika ini yang Dok Van pingin raih ke depannya? Sebenarnya sih kalau
saya ini sebenarnya orangnya yang nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu ambisius lah ya. Oke. Jadi cita-cita saya dulu ya sudah jadi dokter spesialis yang bisa ngurus keluarga juga gitu. Nah, ketika sudah sampai sini saya punya praktek sendiri, sudah bersyukur gitu ya. Kemudian untuk yang kedepannya mungkin ya saya ini untuk meningkatkan fasilitas kesehatan yang tentunya nanti bermanfaat untuk pasien-pasien saya. Misalnya gitu ya, saya tidak menutup mata nanti jika ada investor yang mungkin perkembangannya nanti ke arah yang lebih baik, saya lebih terbuka seperti itu. Mungkin dokter berkenan. Aduh, nggak punya uang saya dokter. Oke. Ya, mungkin seru ya kita ngobrol Dofan ya. Nanti karena seru ini, tapi dipotong dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain aja ya. Oke, terima kasih guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu Dr. Vanessa praktek di mana, ya nanti ada di deskripsi Anda bisa lihat itu tempat praktek Dr. Vanessa. Ya, terus kemudian kalau Anda ingin ngobrol bersama saya, bisa juga nanti undang kami tim Doktuber untuk datang ke tempat Anda juga bisa. Oke, jangan lupa subscribe dong. Nah, ikuti follow IG-nya Dr. Vanessa juga boleh. Ya, Dofan. Oke, guys. Kita aja Dofan ya. Terima kasih banyak, Dofan. Terima kasih, Dok. Bye-bye, guys. Dadah, Dofan.